Assalamualaikum ya alal gubur fa inna insyaallah bikum lakikun. Dalam waktu dekat maupun lama kita akan menyusul juga bahwasanya lokasi ini dulunya merupakan situs pikatan, maka akan kita dapati dahulunya di sini ada sebuah candi pendarmaan dari seorang raja, yaitu keturunan langsung dari Ken Arok dan Kedendes, bernama Batara Parameswara atau Batara Mahisa Wongateleng. Tiga buah bendungan, yaitu Bendungan Wulik, Bendungan Wuatan Wulas, dan Wuatan Tamya. Kemudian para penduduk desa Wulik yang terdiri dari 5 dusun, antara lain Dusun Pangiketan, Panghawaran, Padi-Padi, Busuran, dan Pikatan, bergotong royong merawat bangunan bendungan ini. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Majapahit Study Club kali ini mengunjungi sebuah kompleks makam keramat atau punden keramat. Masyarakat mengenalnya dengan situs punden Mbah Ageng Syekh Umar Faruk. Di situs inilah kemudian Pak Hadi Sidomulyo pernah melakukan riset dalam bukunya Napak Tilas Empu Prapanca. Kemudian diidentifikasi lokasi ini sebagai Pikatan karena berdekatan dengan Sungai Pikatan. Beberapa artefaktual antara lain balok-balok batu candi, kemudian batu bata kuno, serta sebuah yoni. Di salah satu makam wali, yaitu makam Mbah Ageng Fakih ini, ada sebuah tinggalan artefak yang sangat luar biasa, yaitu sebuah yoni yang cukup kuno. Diduga yoni ini bercerat Nagaraja, namun saat ini cerat itu sudah terpotong atau putus. Assalamualaikum ya alal gubur fa inna insyaallah bikum lakikun. Dalam waktu dekat maupun lama kita akan menyusul juga. Khususon Mbah Ageng Fakih fi kubri Al-Fatihah. Iya. Di salah satu makam, yaitu makam Mbah Ageng Fakih ini, kita mendapati sebuah yoni. Sayang, yoni ini dengan cerat yang seharusnya disangga oleh Nagaraja ini terputus. Yoni ini cukup tua, karena dalam literasi kuno, dalam kitab Negara Kertagama maupun Pararaton, dijelaskan bahwasanya yaitu Mahisa Wongateleng atau Batara Parameswara ini kemudian mangkat dan dicandikan di Pikatan. Artinya di Pikatan memang ada sebuah candi pendarmaan atau candi untuk menaruh abu jenazah dari seorang raja keturunan Ken Arok dan Ken Dedes, yaitu Batara Parameswara atau Batara Mahisa Wongateleng, yang merupakan kakek buyut dari Dyah Wijaya yang mendirikan kerajaan Majapahit, di mana silsilah dari Raden Wijaya atau Dyah Wijaya atau Sang Rama Wijaya ini memiliki ayah bernama Dyah Lembutal, kemudian memiliki kakek bernama Narasingamurti atau Mahisa Cempaka, dan memiliki kakek buyut namanya Batara Parameswara atau Mahisa Wongateleng yang didharmakan di Pikatan. Artinya, jika memang penelitiannya Pak Hadi Sidomulyo bahwasanya lokasi ini dulunya merupakan situs pikatan, maka akan kita dapati dahulunya di sini ada sebuah candi pendarmaan dari seorang raja, yaitu keturunan langsung dari Ken Arok dan Kedendes, bernama Batara Parameswara atau Batara Mahisa Wongateleng. Yoni yang luar biasa ini saat ini cukup aman karena disemen, sehingga kemudian tidak lagi bisa dipindahkan ke lokasi lainnya ataupun hilang. Balok-balok batu candi, batu bata kuno, dan kemudian artefak lainnya cukup banyak di lokasi ini. Sedangkan literatur sejarah maupun kemudian prasasti cukup banyak menulis dan memberitakan tentang Pikatan. Sebenarnya nama Pikatan merupakan nama yang sangat monumental,
Antara lain misalnya pendiri Candi Prambanan di Jawa Tengah, juga bernama Rakai Pikatan Empu Manuku, yang kemudian diduga oleh sebagian sejarawan berasal dari Jawa Timur, yang menikah dengan Putri Mahkota Pramodyah Wardani, putri dari Samaratungga dari dinasti Sailendra. Dalam kitab Negara Kertagama dikatakan bahwasanya Raja Hayam Wuruk sehabis musim hujan senantiasa bertamasya ke timur selatan dari Istana Majapahit yang ada di Trowulan, mengunjungi Candi Limo, Wewe, Pikatan, dan Siman. Artinya lokasi-lokasi ini sebagian masih ada dan sebagian sudah hilang. Misalnya saja Wewe masih menjadi nama desa, Pikatan juga menjadi nama sungai masih sampai saat ini, kemudian Candi Limo yang ada di Dinoyo, dan Siman yang ada di Pacet. Nama Pikatan juga muncul di dalam Prasasti Wulik. Prasasti Wulik ini dipahat di punggung Arca Ganesa yang ditemukan di Desa Ketanen, Kecamatan Gondang, tidak jauh dari lokasi ini. Dalam Prasasti Wulik juga menyebut nama desa Pikatan. Prasasti ini dikeluarkan oleh istri dari Sri Maharaja Rakai Hino Empu Sindok yang bernama Parameswari Rakai Mangibil Parameswari Diakebi, seorang perempuan yang turut andil dalam mengatur masyarakat, di mana kemudian dalam Prasasti Wulik dikatakan bahwasanya Rakai Mangibil Diakebi ini telah kemudian meresmikan 3 buah bendungan, yaitu Bendungan Wulik, Bendungan Wuatan Wulas, dan Wuatan Tamya. Kemudian para penduduk desa Wulik yang terdiri dari 5 dusun, antara lain Dusun Pangiketan, Panghawaran, Padi-Padi, Busuran, dan Pikatan, bergotong royong merawat bangunan bendungan ini. Artinya kemudian dari Sungai Pikatan ini kemudian dibuatlah 3 buah bendungan untuk memajukan sektor pertanian. Ini dah merupakan salah satu kontribusi para wanita hebat, ya, terutama kemudian Parameswari Diakebi yang merupakan permaisuri dari Raja Empu Sindok. Situs yang sangat luar biasa sekali ini merupakan saksi kunci dan bukti historis yang merupakan objek edukasi, budaya, dan monumental yang harus kita jaga, dan sebagai warisan akan keluhuran budaya masa lalu dan kejayaan yang telah digoreskan dalam tinta emas leluhur kita yang akan berlanjut kembali di suatu saat nanti. Sungai Pikatan yang cukup besar dan deras yang mengalir dari Gunung Welirang dan Gunung Anjas-Moro ini telah menjadi keberkahan tersendiri bagi wilayah sekitarnya, karena masyarakat Jawa berkembang seiring tumbuhnya padi, serta masyarakat yang pernah mengekspor secara besar-besaran pada masa kerajaan-kerajaan kuno berupa beras dan hasil bumi. Sungai Pikatan yang cukup besar dan deras ini jika tidak dikelola dengan bijak juga akan menjadi bencana, sebagaimana dalam catatan arkeologi Trowulan atau situs ibu kota Majapahit yang juga pernah terjadi beberapa banjir bandang yang menuju Trowulan dari sungai ini. Tetap selalu support channel Majapahit Study Club. Majapahit Study Club sangat anu.